sekali, jarang sekali. Iya, iya, iya. Apaan? Iya, kenapa ini lagi podcast? Bentar. Oke. What is thy name? Halo semua, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Di video ini gue akan ngebahas tentang Ausbildung, temanya Pflege. Nah, karena sebagian dari kalian tuh nanya di channel gue, Bang, kasih narasumber Pflege dong, gitu. Oleh sebab itu, spesifik untuk video ini, gue mengundang satu narasumber, dia itu Ausbildung Pflege. Dia akan bercerita tentang bagaimana Pflege dari awal dia di Indonesia sampai ke Jerman, terus segala detail tentang Pflege deh. Tanpa basa-basi, kita coba perkenalkan dulu narasumbernya. Oke, sebelumnya halo semuanya. Nama saya Halmas Firanzi. Umur saya 22 tahun. Saya udah sekitar 13 bulan ya. 1 tahun 2 bulan deh sebetulnya. 1 tahun 2 bulan gitu di Jerman. Datang ke sini itu dulu awalnya lewat program FS-Shot ya, jalur Pflege di Altenheim di Panti Jompo. Oke, kita akan bicara lebih detail tentang Ausbildung Pflege ini. Nah, sebelumnya Mas, kenapa gue undang lo di sini? Karena gue udah kenal Halmas lumayan lama. Waktu itu dia ikut salah satu anggota PPI Stuttgart ya. Iya. Bagian apa? Aku yang tahun lalu tuh di bagian acara. Oh, sekarang Kalau yang sekarang humas soalnya ada beda. Oh, oke. Beda Tapi kepengurusan, beda. dia lumayan aktif juga di organisasi PPI Stuttgart gitu. Dan setelah gue tahu background dia tentang di Ausbildung Pflege, gue ngerasa kayak wah, gue harus cari tahu nih, gue harus bikin dia jadi narasumber gue. Dan thank you banget Halmas sudah nyempetin waktu sama-sama. hari ini. Mas, berarti lu total tadi udah 13 bulan ya di Jerman? 13 14 bulan deh gitu. Itu dihitung dari awal FS-Shot? Iya, atau? dari awal FS-Shot. Memang gua datang sini awalnya memang FS-Shot. Dari Indonesia FS-Shot berarti? Dari FS-Shot. Oke, berarti sekarang kesibukannya apa nih? Gue sebetulnya lagi baru selesai FS-Shot gitu ya. Jadi FS-Shot gue tuh abis di bulan April, tapi gue Verlängerung. Habis itu ya masih dapat bisa FS-Shot lagi sampai bulan September. Habis itu baru di Oktober gue mulai Ausbildung gue di Pflege. Oke. Oktober berarti sekarang masih FS-Shot berarti ya? FS-Shot. Oke. Dan itu juga mungkin alasannya kenapa gue undang Halmas juga, jadi biar bisa sharing juga ke kalian prosesnya apply Ausbildung Pflege gimana dan segala macam. Nah, Mas, pertanyaan pertamanya ini kan lo datang ke sini kan FS-Shot ya? Iya, betul. Bisa diceritain nggak FS-Shotnya tuh pakai agen kah? Biasa gue pakai agen sebetulnya. Karena kebanyakan orang kalau misalkan mandiri gitu, mereka langsung lewat au pair dulu biasanya. Benar. Lewat au pair karena untuk dapetin visanya jauh lebih mudah. Terus untuk dapetin bikin motivation schreiben yang nggak terlalu susah kayak untuk FS-Shot gitu mungkin ya. Kan programnya juga berbeda gitu antara au pair dan FS-Shot. Tapi gue pakai agen yang mereka sudah berpengalaman di bidang untuk mengurus ini semua gitu. Jadi ya untuk itu ya gue pakai agen gitu, datang ke sini melalui FS-Shot itu. Gitu. Oke di Indonesia. Di kota mana? Agennya? Iya. Apa? Lo di mana? Gue orang dari Lampung. Oh, Lampung. Lampung. Di sini mana nih orang Lampung nih? Gue dari Lampung tapi agen gue itu dari Solo, Jadi sebenarnya gue nggak pernah datang ke Solo, lewat online aja. Jadi mereka ngaduk unterlagen semuanya tuh mereka urus semua dari. Itu biayanya berapa itu? Biayanya agak pakai besar agen. Sih. Macam-macam sih, orang ada yang karena gue dari FS-Shot semua mereka yang ngurus macam-macam. Ada yang mereka dari 30-40, tapi kalau gue agak besar lah sebetulnya. 300 juta. Enggak, sekali sampai 300 juta. Oke. Iya. Tapi kisaran 30-40 ya? Lebih normalnya. Sih, lebih. Ya kalau mulainya 30-40 tuh yang paling kecilnya. Oke. Gitu. Itu udah include apa aja itu? Kalau gua dulu itu semua ya, dari mereka ngasih gua les bahasa, terus mereka kasih gua semua ya, kayak bahkan sampai tips-tips untuk interview mereka yang abis itu mereka juga yang apply, terus mereka juga yang bikin bewerbungnya. Motivation schreiben ya kita bikin dulu, nanti kalau misalkan ada kayak yang kurang nih, nah mereka yang koreksi gitu. Oke. All in lah ibaratnya. Hingga sampai kita mau berangkat pun mereka nganter kita dan dijemput di sini. Ada juga. Sebenarnya aku sama Sabrina itu ada teman juga di sini di Stuttgart itu dengan yang sama di tempat agen yang sama. Jadi dia pas di sini dia yang jemput gue gitu di Stuttgart. Oke, jadi karena gue nggak punya tahu apa-apa
apa gitu di Stuttgart kan. Ya, itu salah satu menurut gue benefit sih. Oh, of course kalian bayar lebih, Iya. tapi kalian sudah terjamin dari awal datang ke Jerman, terus Unterlagennya atau dokumen-dokumennya, dan pasti dapet ya. Pasti dapat. Kalau yang di tempat gua mereka garansi pasti berangkat. Oke, itu penting juga tuh karena banyak juga agen-agen yang ya, nakal betul. di Agen-agen Indonesia. nakal banyak dibuang. Jadi harus lebih selektif. Betul. Oke, nah Mas, lu setelah FS Shot, gue pengen coba fokus lebih dalam tentang Ausbildung lo di bagian Pflege, kan? Lo bisa kasih tauin dulu nggak ke teman-teman apa kayak definisi Ausbildung Pflege itu apa? Pflege itu sesuai namanya kan sebuah keperawatan ya. Jadi kita merawat ya kayak kalau di Indonesia tuh perawat sesuai perawat ya, menunjang, membantu layaknya tenaga kesehatan gitu. Jadi kalau misalkan mereka membantu dokter dengan kayak menyiapkan misalkan untuk suntikan atau ya untuk apa sih membagikan obat gitu. Habis itu ya itulah mereka, gue sendiri khususnya di Altenheim itu kita kalau Fachkraft gue, Pflegefachkraft, mereka kayak mesen obat gitu, mesen obat, terus kayak kontrol nih obat ini nih untuk hari ini apa aja gitu. Jadi gak cuma itu, dibagi juga kan obat 3 kali sehari biasanya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam gitu juga. Itu dipersiapkan biasanya. Jadi secara garis besar Pflege itu perawat yang ngebantu dokter lah ya. Betul. Oke. Nah, Mas, gue sempat baca-baca juga dan lo sempat mention juga ke gue off camera bahwa Pflege itu punya banyak tipe-tipenya. Nah, lo bisa coba jelasin nggak ke gue dan viewers di sini tipe-tipe Pflege di Jerman tuh apa aja sih? Tipe Pflege di Jerman itu kayak stationer. Pflege itu kayak ada Pflegeheim. Pflegeheim itu rumah perawatan. Jadi kayak ya bahasa Indonesia rumah perawatan gitu ya. Itu kayak misalkan ya tadi Altenheim, terus ada untuk Behinderung apa Itu orang dengan berkebutuhan khusus gitu. Ya itu abis itu ada kalau dibagi lagi itu ada juga ambulante Pflege. Ya itu yang ambulan terus ya itu sama Krankenhaus di rumah sakit gitu. Iya, tipe-tipe ini juga gue sempat cari tahu juga di berbagai sumber di internet. Jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi tipe-tipe Pflege di Jerman tuh ada berbagai macam. Salah satunya yang tadi Halma sempat mention itu ambulante Pflege. Ya. Terus stationare Pflege. Ya stationare Pflege itu ya dia langsung itu menjadi satu ya tadi Pflegeheim, ya tadi ada Behinderung. Habis itu sama ya Altenheim tadi sih gitu. Yang Behinderung sama yang Altenheim. orang tua itu rumah ya. perawatan lah gitu. Rumah perawatan stationare Pflege. Terus ada Kurzzeit Pflege. Kurzzeit Pflege iya, yang dia biasanya tuh kayak orang-orang yang misalkan kayak gimana ya nyebutnya? Ada yang mereka datang kalau di tempatku tuh khususnya itu ada orang yang mereka datang ke situ siang gitu misalkan. Mereka siang datang terus ya untuk ngabisin waktu gitu, orang-orang tua di situ ya. Ngabisin waktu mereka di sana ya, berkegiatan di sana, nanti misalkan ada yang pulang. Ada juga yang Kurzzeit Pflege itu yang dia misalkan dari rumah sakit nih. Dari rumah sakit terus dia harus ada Kurzzeit Pflege, ada perawatan sesuai namanya Kurzzeit, nggak lama kan, maksudnya apa ya? Jangka pendek. Perawatan jangka pendek. Jadi setelah misalkan dari rumah sakit di tempatku tuh biasanya ada yang kalau kamar kita kosong gitu satu. Nah, itu dia dari rumah sakit dikirim ke kita misalnya jangka waktu 2-3 bulan sesuai gitu. Oh, berarti bukan di rumah sakitnya dong? Dia dari rumah sakit abis itu dipindah ke Altenheim. Jadi ada orang tua sakit nih. Orang tua sakit terus ditaruh di Altenheim dulu gitu. Oh, dan Kurzzeit Pflege itu bekerja di Altenheim itu juga salah satu. Iya, dari rumah sakit dipindah ke Altenheim. Oke. Ya untuk diawasi dulu lah setelah dari rumah sakit ini kan pemulihan tuh. Karena kalau langsung pulang ke rumah kan kita nggak tahu, nggak ada yang ngawasin gitu. Makanya kalau di Altenheim kita bisa dari Pflege kita bisa mengawasinya gitu. Oke. Terus ada juga Tagespflege. Di sini tuh yang gua baca nih ya. Jadi Kurzzeit Pflege itu perawatan jangka pendek, Tagespflege perawatan harian. Nah, itu intinya di waktunya aja sih beda sih. Kalau dari orang awam gua ngelihatnya sih. Ada Nachtpflege juga. Nachtpflege itu yang biasanya ambulan kadang bisa jadi satu gitu ya sama Nachtpflege itu. Jadi dia untuk kalau malam-malam gitu, Nachtwache sih ya, kayak gitu sih. Untuk standby malam-malam ya. Standby malam-malam. Oke. Terus ada Intensivpflege. Ya itu intensif itu lebih ke kadang dibuatnya juga Vollständige. Jadi kayak jadi kayak yang memang dia full butuh perawatan gitu. Terus ada Palliativpflege. To be honest gue nggak tahu Palliativpflege. Kalau yang demens gue tahu. Dan yang terakhir itu Pflege by Demenz. Ya, contoh
contohnya kayak di tempat gue tuh bewoner pasien-pasien tuh udah demens gitu ya, Udah lupa. udah agak pelupa gitu. Jadi ya perawatannya kan juga beda sama orang yang masih self standing, masih apa ya, masih bisa Masih sendiri sadar lah ya. gitu. Jadi biasanya kalau yang demens tuh kita harus bener-bener apa ya, ngawasin terus, maksudnya kita harus bener-bener lihat terus gitu loh. Jadi kita harus bener awasin dengan baik gitu. Karena takut jatuh nggak sih atau gimana? Iya, Salah soalnya satunya. beberapa kejadian pernah terjadi tuh kayak misalkan dia jatuh, terus dia jalan kan, kalau orang kadang kalau demens yang bener-bener ada di tempatku tuh yang dia bener-bener guns demens, jadi dia naik pakai rollator tuh, jalan tuh kayak tatapannya kosong aja, jalan aja gitu. Makanya itu kita harus bener-bener awasin bener gitu. Dan itu salah satunya tipe Pflege yang ada di Jerman. Gitu. Tadi kan udah kita ngebahas tentang perbedaan-perbedaan ya kan. Nah, Mas, bicara tentang Ausbildung Pflege di Jerman. Apa sih persyaratan umum untuk mengikuti Ausbildung perawat di Jerman? Oke, sebelum masuk ke sini nih. Jadi kalau yang dari tempatku dan memang di Jerman sih ya, Pflege itu di Ausbildung Pflege itu dibagi lagi, Bang. Jadi ada yang misalkan dia als Fachkraft, spesialis, perawat spesialis, dan als Helfer, perawat ya asistennya Fachkraft lah gitu. Jadi kalau si Fachkraft misalkan dia kayak tadi mesen obat, dia punya hak untuk iniin bagi-bagi obat gitu ya. Iya. Sama dia juga kompres apa sih kalau bahasa Indonesia itu, di perban Oke. semacam kayak gitu. Ya kalau di Helfer ada keterbatasan yang nggak bisa dilakuin gitu. Tadi kayak obat dia nggak boleh mesen gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan ada berhubungan sama keluarga pasien itu Fachkraft. Fachkraft. Nah, jadi kalau misalkan kayak yang khususnya ke aku, gue tuh sebetulnya tadinya mau ngambil yang 3 tahun, yang als Fachkraft. Oke, kayak durasi ya, ini ngomong durasi ya. Oke, jadi sebelum ngomong terlebih jauh, jadi Pflege itu dibagi jadi dua. Ada yang Helfer, ada yang Helfer sama Fachkraft. Nah, di kasusnya Halmas ini dia ngambil yang Helfer. Nah, untuk durasinya sendiri Helfer dan Fachkraft bedanya berapa? Tentu beda ya. Kalau tapi ini yang udah terakhir nih, Bang. Di tahun 2024 ini yang udah terakhir. Als Pflege Helfer tuh 1 tahun, Ausbildung 1 tahun, dan als Fachkraft sebagai Fachkraft itu 3 tahun. So, jadi yang Helfer ini di tahun terakhir, karena di tahun aku dengar juga sih, karena seniorku bilang, Azubi juga bilang dia di tahun 2025 yang 1 tahun ini nggak akan ada lagi. Oh, Gitu. Jadi akan berubah jadi 2 tahun. Namanya jadi asisten Pflege. Udah so. Kayak gitu deh pokoknya. Namanya jadi bukan, kalau sekarang kan aku namanya Ausbildung tuh mungkin kalau misalkan Pflege Helfer di rumah sakit, Ausbildung zum Krankenpflege Helfer gitu bisa jadi gitu ya. oke. Cuma kalau yang untuk 2025 nanti gitu, Maret kalau nggak salah, Maret April gitu ya, itu bakal berubah namanya asisten Pflege. asisten Pflege. Aku nggak belum tahu ya itu, karena memang aku udah denger dari bosku pun bilang gitu juga, dia udah denger juga gitu berita itu gitu. Ya, dan durasinya nggak lagi jadi 1 tahun tapi 2 tahun. 2 tahun. Jadi kemungkinan jarang orang yang mau ngambil Pflege Helfer nanti. Kenapa? Karena cuma beda 1 tahun aja gitu sama yang Fachkraft. Kenapa? Kalau banyak beberapa orang yang lebih milih ngambil yang Helfer yang 1 tahun ini karena dia hanya 1 tahun. 1 tahun itu kerja udah selesai gitu kan. Jadi nggak perlu sampai 3 tahun lama untuk sekolah sampai Nah, 3 ini tahun gitu. menarik juga nih. Alasan kenapa lo ngambil Ausbildung Pflege Helfer dibanding sama Fachkraft. Jadi gini, awalnya tuh aku bilang tadi, aku tuh gue mau ngambil yang 3 tahun yang Fachkraft. Cuma ada 2 masalah nih. Pertama, Zollzeugnis. Zeugnis itu apa? Zeugnis itu ijazah. Zollzeugnis. Pas gue anerkennung ijazah SMA gue, dapat di sini dari Regium Presidium itu dapat pas pas disetarakan itu setara dengan Hauptschlussabschluss. Tapi di atas Hauptschlussabschluss gitu loh. Di atas Hauptschlussabschluss tapi di bawah Realschlussabschluss. Jadi kalau misalkan untuk mau mulai yang Pflege Fachkraft itu harus minimal Realschlussabschluss. Nah, tapi yang ininya tuh yang di tempat yang gue dapat dari ijazah gue itu di atas Hauptschlussabschluss tapi di bawah Realschlussabschluss. Tapi sebenarnya dari Unterlage yang dikasih dari surat yang dikasih sama Regium Presidium itu gue udah bisa mulai untuk yang Pflege Fachkraft. Kebanyakan sih kayak gitu juga. Dan dia juga ngasih tahu kalau misalkan Anda masih mau dapat Realschlussabschluss, bisa dengan syarat harus bawa Zeugnis ijazah kelas 10 ya, raport kita kelas 10 gitu. Itu di Indonesia punya gue. Jadi kayak
waktu lagi, ini lagi. Waktu ya. Waktu lagi ngirim ke sini ya, kalau kita dapat just tip misalkan ya syukur cepet dapat gitu kan. Terus belum lagi kita harus begelau bingung dulu dicap dulu di rat house gitu sih. Udah kayak gue udah gak ada lus lagi, udah nggak ada udah males lah, udah nggak ada waktu, udah lama makan waktu juga. Egal gue main yang inilah yang ambil yang 1 tahun. Ambil yang helper itu ya. Ya, dan yang kedua untuk bahasa. Sebetulnya sebelum datang ke sini gue udah ada B2, jujur aja. Tapi B2 yang gue ujian di Indonesia gitu. Sedang disclaimer, tiap tempat beda-beda. Ada yang mereka nerima B2 yang di Indonesia, ada yang dia cuma mau nerima B2 yang ujian di sini gitu. That's weird. Di Indo itu lo pakai sertifikat apa emang? Gue pakainya ada sertifikat di tempat gue itu. Beda ya. Gue sebenarnya udah dapat tempat juga di adik gue udah nyawarin gue di Filderstad. 3 ada yang untuk Ausbildung 3 tahun juga. Dan dia mau menerima karena adik gue dipakai agen yang sama gue kan. Jadi dia mau nerima dengan sertifikat itu. Yang jadi masalah itu karena kalau di tempat gue itu agak ketat. Dia cuma mau nerima sertifikat yang dikeluarkan di Jerman. Ya tadi disclaimer, masing-masing tempat beda-beda. Kayak temen gue itu ada satu, dia di Klinikum Stuttgart, dia mau nerima B1 bahkan. Padahal untuk Fachkraft itu minimal B2. Ausbildung Fachkraft. Pflegefachkraft. Oke. Di klinik itu ada yang bisa bahkan nerima B1, dia oke nerima nih. Karena mungkin butuh orang atau gimana. Ya mah nasib-nasiban sih kadang kayak gitu sih. Tapi Mindesten atau minimal itu B1. Ya, B2 sih sebetulnya kalau Fachkraft. Ya, tapi cuma tadi kan ada yang bilang, ada ya beberapa B1. kasus ya, kecil. kita ambil kasus paling rendahnya aja deh B1. Gitu, B1. B2 of course lebih baik, lebih confident juga, lebih nyaman. Jadi kemarin ditawarin gue untuk ambil ujian lagi B2 di sini, bayar 300 euro, nyari termin lagi. Selesai. Dah gue ngambil yang 1 tahun. Masuk akal sih, masuk akal. Karena kendala waktu juga karena belum lagi kita harus ngumpulin terlaga untuk di ABH kan. Tahu ABH Stuttgart? Oh, Stuttgart. Oh my god. Stuttgart. Itu dia makanya. Oke, jadi itu alasan kenapa lo ambil Helfernya itu kan. Nah, kembali ke pertanyaan gua awal, apa persyaratan umum untuk mengikuti Ausbildung perawat di Jerman? Ya, kayak yang udah aku bilang tadi, pertama pasti Schulzeugnis. Schulzeugnis itu tadi kalau misalkan mau Altenpflegehelfer, yang helper tuh kita bisa pakai Hauptschlussabschluss. Kalau untuk yang Fachkraft pakai yang Realschlussabschluss, atau yang tadi yang setengah-tengah kita tadi yang di atas Hauptschlussabschluss tapi di bawah Realschlussabschluss. Tapi ada balik lagi ke tempat mereka beda-beda. Ada yang mau nerima, ada yang enggak gitu. Oke, berarti kalau di Indonesia berarti ijazah SMA sih. Sebenarnya SMA ya? Udah masuk sih. SMA tapi paling enggak di prepare transkripnya kelas 10, 11, 12. Ya. Kalau intinya kalau dari Indonesia bawa semua raport aja lah. Jadi kalau misalkan dari Indonesia nih udah mau kerja misalkan dari FShot nanti habis FShot mau Ausbildung bawa semua ini raport-raport gitu. Sama itu penting banget. Iya. Akte sekarang juga akte harus dibawa juga. Iya. Akte merit juga, punya anak berapa kasih tauin. Oke, selain pendidikan itu apa lagi? Ya tadi sesuai itu kemampuan bahasa, itu sertifikat kalau di helper B1 juga udah oke. Dan ingat yang direcognize oleh pemerintah Jerman kalau bisa. Iya. Salah satunya Gute atau sebenarnya Volksschule masuk. Jadi kayak ada beberapa teman juga yang dia ujian gitu di Volksschule, ambil ujian aja gitu masih di Volksschule, ujian itu mau nerima juga gitu. Tapi yang memang sesuai ini ya Gute, TELX, or OSD gitu. Itu lebih ini lagi sih, lebih gultik lagi, lebih keras lagi gitu. Iya. Oke. Selain itu apa lagi? Selain pendidikan sama bahasa? Bahasa terus. Jadi kalau pas kemarin aku untuk dapetin Schulvertrag, jadi kan kalau kita Ausbildung itu ada dapat Vertrag sekolah sama Vertrag kerja. Jadi Vertrag tempat kerja gitu ya. Okay. Jadi pas aku datang ke sekolah kemarin itu yang diminta dari mereka tuh course Aufenthaltstitel. Oke. Bahasa itu gimana gitu ya? Visa. Ya visa kita gitu ya, visa. Kalau aku kemarin gue pakai Fiction Bescheinigung. Oke. Gue pakai Fiction Bescheinigung, itu dia dikirim ke mereka. Terus juga ya, of course bahasa tadi, sertifikat bahasa juga dikirim ke mereka. Terus tadi Schulzeugnis, nah sama vaksin tanda kalau kita udah vaksin campak gitu-gitu. Itu namanya kita mau Pflege. Kita mau mulai Ausbildung Pflege gitu harus ada itu. Ya ini yang menarik nih. Ini yang menurut gue persyaratan yang khusus spesial mandatory untuk Pflege. Kesehatan ya. Bahwa kalian sudah terbukti sehat, udah divaksin. Apa aja vaksinnya? Kalau itu ada vaksinnya, kalau beda ya. Yang kemarin tuh adekku sama aku beda banget. Gue sama adek gue beda. Kalau gue tuh diminta tuh vaksin hepatitis, vaksin campak, 2 itu sih kalau nggak salah. 2 itu sih kemarin tuh. Vaksin apa lagi ya? Bahasa Jerman soalnya. Yang itu, pokoknya yang paling utama
campak sama hepatitis gitu. Abis itu juga kita diminta surat keterangan dokter kalau kita sehat. Ya kalau kita udah vaksin kita minta aja sekalian gitu loh Arzneimittelzeugnis sama Führungszeugnis. Führungszeugnis itu kayak apa namanya, tanda kita SKCK sini lah gitu gampangnya. So itu juga gue tadi sebenarnya pengen bilang SKCK buat lucu-lucuan, tapi SKCK. Ya gampangnya SKCK lah gampangnya. Surat Kalau tanda- kita nggak pernah kriminal gitu di sini. Ya penting dong. Masuk Mandatory ada. itu. Iya mandatory. Kita minta tinggal datangnya ke Rathaus bawa 13 euro, bilang saya butuh ini SKCK ini, nanti dikirim per pos. Gitu. Oh, oke. Pendidikan, terus tadi kemampuan bahasa, kesehatan. Selain itu apa ada lagi ya? Karena biasanya sih ya tetap yang dikasih ya of course kayak kita selalu mau ngelamar kerja itu ada yang namanya CV sama motivation schreiben, motivation letter gitu. Itu sih. Itu kemarin yang gue kirim ke sama. Jadi antara ke sekolah kayak itu sama yang ke tempat kerja ya gitu. Cuma yang kalau di tempat kerja dia minta juga karena untuk mau dibikin visa ke Ausländerbehörde, dia minta juga tuh kayak apa namanya tuh Krankenversicherungsbescheinigung. Jadi jadi asuransi ya. Iya, asuransi. Tanda kalau kita ada ikut asuransi di sini gitu ya. Sama apalagi tadi tuh Wohnungsbescheinigung, tempat tinggal kita. Iya itu penting. Oke. Gue juga udah sempat research di berbagai sumber di internet, dan salah satunya yang tadi lo mention juga ada pendidikan, kemampuan bahasa Jerman, kesehatan, dokumen, Unterlagen, pengalaman kerja opsional, dan motivasi kenapa kalian apply atau mau ke Pflege ini. Biasanya kalau yang di tempat kalian FS dulu itu kalau kalian kerjanya bagus, pasti dipertahankan, kalian pasti disuruh bertahan di situ gitu. Kita bakal inilah kalau kinerja kita bagus, mereka bakal sebisa mungkin untuk mempertahankan kita gitu di situ. Gitu. Ya itu. Nggak cuma Pflege sih, maksudnya di berbagai kantor juga sistemnya gitu sih. Kalau kalian emang perform, kalian benar-benar sungguh-sungguh kerjanya, nggak banyak ngeluh. Ya. Nggak kayak Genzi ngeluh nggak kayak? Genzi. Lo kan Genzi. Lo Genzi. Gua ngeluh tuh kalau misalkan cuma ibarat misalkan gua nggak ada dinas kadang ya, maksudnya nggak ada kerja gitu, tahu-tahu ditelepon apa namanya bisa datang nggak gini hari ini gitu. Ya udahlah kalau pas lagi kosong ya udah gua datang gitu. Cuma kan kayak dadak-dadakan gitu tetap aja nggak enak gitu, nggak mau di Jerman mau di Indonesia tetap nggak enak. Menarik. Nah itu ini aja sih. Menarik nih ngomongin soal Gen Z nih, ini agak keluar dari off topic ya, tapi gue penasaran karena ini salah satu tema yang menurut gue cukup menarik dan cukup dibicarakan juga di Indonesia. Ya, lo sebagai Gen Z, lo termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi work-life balance atau enggak? Sangat sih ya. sangat sekali work-life balance sih. Gue pokoknya say no to overtime. Sangat. Cuma kadang antara prinsip dan hati kadang beda sih. Gitu. Jadi kayak kadang berlawanan. Tapi kalau pas lagi benar-benar kayak nggak nih harus ngikutin prinsip ya udah. So jalan gitu aja gitu. Cuma ya itulah namanya Gen Z. Iya. Dan tahu apa enggak lo isu di Indonesia sekarang bahwa Indonesia termasuk negara paling besar pengangguran di Southeast Asia. Gue sih tahu ya kalau misalkan Indonesia tuh banyak penganggurannya, cuma nggak tahu kalau misalkan itu yang terbesar di Asia Tenggara gitu. Untuk saat ini Indonesia termasuk yang salah satu yang paling tinggi. Oh my god. Melebihi Filipina, Vietnam, Dan jujur gue sendiri ngerasa kayak gue sedih sih ngebacanya. Kenapa? Karena jujur Indonesia tuh ibaratnya punya banyak usia-usia produktif, tapi nggak sejalan sama pertumbuhan ekonominya gitu loh. Iya benar. Dan apa ya, padahal ya tadi ya kita tuh rumah sakit benar, kayak misalkan contoh dibanding Pflege gitu ya. Kalau misalkan masing-masing rumah sakit itu membuka banyak lapangan kerja dan menyejahterakan si karyawan-karyawan di situ kan juga bagus gitu loh. Jadi lalu semakin banyak lapangan kerja, semakin angka pengangguran juga semakin kecil. Dari nggak cuma untuk misalkan nggak cuma rumah sakit atau Pflege gitu ya. Misalkan kayak di bidang lain gitu kita sumber daya banyak, terus apalagi kita menginikan merek lokal gitu ya, harusnya makin banyak gitu lapangan kerja gitu seharusnya. Sebenarnya gue agak statement tentang Indonesia punya sumber daya alam yang besar itu menurut gue agak misleading juga sih. Kenapa? Karena dengan statement itu, karena percaya atau enggak, hampir sebagian besar sumber daya manusia itu dikuasai oleh hanya sebagian kelas ya kecil orang Indonesia, dan menurut gue itu nggak
it's not fair aja not sih. fair, you know. Dan banyak orang-orang yang menengah ke bawah itu yang hidupnya susah itu. Susah. Walaupun kita punya sumber daya alam, tapi kalau misalnya kita tidak bisa ngolahnya, kita selamanya bakal dianggap sebagai negara konsumen. Betul. Oke, itu intermezzo, satu Luar topik, kecemasan gua tentang Indonesia. Nah, kembali lagi ke tema Ausbildung ya. Lo bisa jelasin nggak ke teman-teman di sini kayak benar-benar proses pendaftaran Ausbildungnya tuh gimana? Contoh kasusnya lo yang di Indonesia, di Jerman ini setelah FS Shot, step-stepnya itu apa aja sih lo ngedaftar Ausbildung? Pertama tuh jadi kalau gue kan sebut merek nggak apa-apa ya. Gue kan kerja tuh di perusahaan besar, pokoknya salah satu perusahaan terbesar di Jerman tuh namanya Caritas. Gue di Caritas. Jadi kan gue FS Shot tuh, gue nanya ke bos gue gitu, gue mau ambil Ausbildung nih di sini. Gue udah nyaman gitu di sini. Kemana? Gue harus ngapain nih gitu. Oh, itu di FS Shot itu? Iya, gue pas masih FS Shot gitu kan. FS Shot gue nanya ke bos gue mau ambil Ausbildung nih di sini. Gue harus kemana? Gue disuruh ngubungin ada namanya itu Ausbildung Koordinatorin. Jadi dia yang ngurus segala macam Ausbildung, informasi mengenai Ausbildung gitu. Nanti dia juga yang bantu kita untuk apply visa di Ausländerbehörde-nya juga segala macam. Udah gue hubungin per email gitu ya. Terus mereka pertama apakah kita nanya kita tertarik nih mau ikut Ausbildung di sini gitu. Terus ada tempatkah dan apa aja. Ya tadi karena gue tadi mau ngambil yang 3 tahun. Jadi dia ngasih 2 opsi tadi, yang 1 tahun, yang helper sama yang 3 tahun. Tadi gue mau ngambil yang 3 tahun, ya tadi yang cuma karena masalah kendala itu tadi, dokumen tadi. Waktu juga. Udah akhirnya ngambil 1 tahun. Terus dia ngasih tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Ya tadi CV, motivation schreiben, terus was noch ya tadi bahasa sertifikat bahasa ya tadi yang udah kita sebutin tadi. Kita juga dapat minta termin juga sama sekolah. Jadi karena kita tadi udah ngubungin koordinator tadi. Koordinator itu kayak agennya gitu nggak sih? Dibilang agen sih juga enggak ya. Mereka yang sebagai penghubung gitu antara orang luar ke Caritas Indonesia ke perusahaan ininya gitu untuk di khusus Ausbildung gitu. Abis itu ya nanti dia juga ngubungin ke pihak sekolah. Oke. Jadi kan sekolahnya kan jadi kayak karena Caritas ini dia kerja sama ada sekolah gitu. Kerja sama sekolah. Ya nanti dia hubungin sekolah atas nama murid ini gini ya kita dipanggil ke sekolah. Karena kita harus juga dapat Schulvertrag. Oke, yang penting. Vertrag sekolah. Dari Schulvertrag itu ya kita datang ke sekolah, kayak gue tuh datang ke sekolah, kita suruh kayak ya tetap ada kayak Vorstellungsgesprächnya juga gitu, Bang. Kenapa Anda mau ambil Ausbildung ini? Itu yang interviewnya bagian kantornya, apa rumah sakitnya atau sekolahnya? Dua-duanya. Jadi dua-dua di sekolah ada interview, di tempat kerjanya pun ada interview gitu. Jadi ya nanti ditanya apakah Anda perokok, apakah Anda suka olahraga. Jadi ya terkait kesehatan sih kebanyakan gitu. Ini satu hal yang menurut gua penting untuk gua tanyain. Orang yang merokok tuh bisa jadi Pflege atau enggak? Bisa banget. Oh bisa? Bisa. Terus kenapa mereka nanya ngerokok apa enggak? Cuma kayak nanya lebih apa ya? Kayak gimana nyebutnya ya Bang ya? Kayak mereka cuma mau tahu nih, kamu ngerokok apa enggak? Jadi kan tetap dilihat kamu tuh kerja di Pflege, tapi kan banyak juga Pflege yang rokok juga gitu. Cuma kan tetap nilai plus gitu. Kalau nggak ngerokok. Kalau nggak ngerokok gitu. Jadi pertanyaannya lo ngerokok apa enggak? Be honest, gue ngerokok ya, nggak sering-sering amat sih. Nggak wow. Gitu. Gue pas di interview kemarin ditanya, Anda perokok? Iya saya ngerokok 1-2 kali, habis sudah berhenti gitu. Bilangnya sih gitu. Iya. Tapi tidak menginfluence decision mereka untuk ambil lo apa enggak? Iya, jadi kan kalau di Indonesia banyak persyaratan harus 25 tahun. Kalau ini enggak. Intinya selama sesuai dengan persyaratan itu enggak ada. Masa misalkan cuma karena dia perokok dia nggak diterima, itu enggak sih. Kalau di sini mah enggak kayak gitu. Coba ngomong ke para HRD yang ngasih requirement. Tolong bapak-bapak beri persyaratan yang masuk akal lah. Di Jerman tuh kalau mau tahu banyak orang udah umur 40 aja baru mulai Ausbildung. Jadi gue ada satu kolega yang dia udah umur 40 udah punya anak 3 baru mulai Ausbildung. Iya. Itu karena mereka nggak memandang umur berapa. Mau Ausbildung tuh kalau nggak salah umur 60-an apa 50, gue lupa sih. 50. Ada yang 50 tahun, ada yang ikut Ausbildung. Gokil. Itu karena tadi yang gue bilang itu yang kolega gue aja hampir 50 kan, 45 46 gitu. Oke. Nah, Alright, dan setelah wawancara itu lo ada ujian tertulisnya?
Ujian tertulis. Abis maksudnya ujian tertulis kayak Di step untuk apply Ausbildung, entah itu dari pihak rumah sakitnya atau dari pihak sekolahnya, ada ujian tertulisnya nggak sebelum masuk? dibilang tes tertulis juga enggak. Jadi kayak kalau gue waktu itu pas di sekolah, di sekolah tuh masuk gitu, kita ditaruh ruangan, orang Anda isi ini. Itu kayak lebih ke pertanyaan, mau tahu kita gitu. Oh, Jadi kayak dibilang tes tertulis juga enggak, tapi kalau untuk misalkan bahasa, untuk kalau misalkan kalian improve bahasa kayak untuk bisa dibilang rasa tes tertulis juga sih. Jadi kayak apa aja. Ngerti nggak ini bahasa Jerman ya? Ya gitu juga. Oke. Ini apa? Ini kalian tuh di Jerman, adakah jika kalian merasa kesulitan apa yang kalian lakukan gitu? Lebih kayak apa ya? Kalau di Indonesia tuh kayak, ya kan ada juga kadang di Indonesia yang kayak gitu ya. Yang dia ditanya kelemahan kamu apa, kelebihan kamu apa gitu. benar-benar. Biasanya. Adakah orang yang sangat menginfluence kamu gitu? Biasanya gitu pertanyaan. Iya, Ya itu dibilang tes tertulis juga enggak, dibilang itu lebih enggak ke juga. Vorstellungsgespräch sih. Iya sih benar. Kalau dibilang tes tertulis yang secara untuk kesehatan sih enggak sih. Oke. Good to know. Teman-teman di sini juga ada yang nanya tentang bahasa. Apakah kemampuan bahasa Jerman diperlukan untuk mengikuti Ausbildung perawat? Jawabannya iya. Dan minimalnya itu adalah B1. 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 B1 kalau misalkan di Helfer ya B1, yang untuk Fachkraft B2. Tapi tadi ada juga beberapa kasus yang Fachkraft bisa B1. Tapi sangat kecil sekali, jarang sekali. Iya. Apaan? Iya, kenapa ini lagi podcast? Bentar. Oke, nah ngomong soal kurikulum yang lo tahu nih ya. Mungkin lo belum mulai Ausbildung di Pflege, tapi lo udah sempat lihat belum kurikulum Ausbildung Pflege Helfer itu kayak gimana sih? Itu gua sempat pinjem buku dari senior gua gitu ya. Ya sebenarnya ada beberapa yang hampir sama. Jadi kayak ada tetap belajar paru-paru, organ-organ dalam. Oke. Terus kalau nggak salah pas kemarin dia nyebutnya ada bahasa Jermannya gue lupa gitu. Pokoknya ada juga lah itu. Ya tapi lebih ke organ-organ sama. Oh, jadi ada modulnya gitu ya? Ada. Jadi buku setebel, kalau yang Helfer sih setebel ini ya. Kalau Fachkraft gue punya adik gue tuh setebel Oh, lebih tebel lagi ya? Iya, Kayak Yellow Pages guys. Kalau kalian udah lahir di masa Yellow Pages. Oke, nah mungkin nanti lo bisa kirimin ke gue apa ada PDF-nya atau bisa gue. nanti gue coba kasih di link deskripsi. Tadi kan kita juga udah sempat ada juga yang nanya nih, walaupun kita udah sempat bahas juga, yang berapa lama durasi program Ausbildung perawat di Jerman. Jawabannya itu bisa 1 tahun Dan 3 tahun. atau bisa Tapi 3 tahun. Untuk tahun ini. Aja. Iya. Jadi normalnya itu 3 tahunan. 2 hingga 3 2 tahun. sampai 3 tahun. Tergantung Anda pintar atau enggak. Kalau pintar mungkin lebih cepat bisa ya 2 Iya, tahun. bisa. Nah, ini lo belum nyampe sini, tapi gue pengen coba nanya aja sih plan lo ke depan. Setelah lo lulus Ausbildung Pflegehelfer, kira-kira prospek karir perawat di Jerman tuh gimana sih? Gue tahu banget sih sebetulnya ini. Karena gue juga banyak nanya dari kolega-kolega gue. Jadi kalau misalkan dari Helfer nih ya, Helfer kan kita 1 tahun tuh. Iya. Dari 1 tahun itu nanti opsi itu bisa dari kita 1 tahun kerja as Helfer, terus misalkan jadi mini job, tambah mini job gitu udah dapat biasanya dari as Helfer tambah mini job itu udah dapat setara gaji Fachkraft sebetulnya. Dengan tidak Kita bakal sesetres. ngomongin gaji next, tapi coba dilanjutin lagi. Ini mau dari sudut pandang dulu atau ada beberapa kemungkinan prospek? Kemungkinan aja sih. Kalau jadi kalau misalkan dari contoh gue ya, kalau gue jujur setelah Ausbildung Helfer ini sebenarnya dari tempat gue yang nawarin untuk ngelanjut ke 3 tahun gitu misalkan. Kamu bisa 3 tahun lagi ngelanjut yang Fachkraft lagi gitu. Cuma kalau gue jujur biasanya mau udah selesai kerja as Helfer aja karena udah nggak perlu sekolah lagi gitu ya, karena di sekolah pasti stres banget. Terus udah kerjanya nggak stres Fachkraft. Terus gue ngambil mini job, udah gaji gue setara Fachkraft gitu. Nah tapi bisa juga tadi kalau dari Helfer bisa ngambil yang ke 3 tahun. Ke Itu juga Fachkraft kemungkinan juga. Kemungkinannya. Abis itu kalau kita dari yang Fachkraft nih, yang dari Fachkraft tuh bisa ambil apa ya, sekolah Waterbildung gitu, kayak nanti dia bisa jalurnya nanti bisa ke WBL tuh apa ya, Wohnberechleitung gitu. Jadi kayak lighter di bereichnya gitu loh. Jadi dia Leiter tuh ketuanya. ketuanya gitu ya, kayak kepalanya lah, kepala lighternya. Terus nanti bisa juga sekolah lagi jadi PDL, Pflegedienstleitung, jadi yang lighter yang untuk sebereich
perawatan ini gitu loh. Gitu. Sangat ini sih, banyak kemungkinan mau lanjut ke medisin pun bisa dari Pflege. Jadi mau Beda. jadi dokter kalau misalkan itu, tapi pasti tentunya harus punya uang yang banyak kalau mau ngambil ke dokter, ke studium gitu, Oh, itu. gitu. Karena kebetulan kepala sekolah di tempatku itu anaknya dari Pflege ke dokter gitu loh. Gitu. Jadi ya, dan memang itu harus dipersiapkan benar-benar matang Bang. Karena kalau Abang tahu kan, kalau misalkan kita kalau studium kan kita ini kan apa namanya, nggak kayak Ausbildung gitu yang kita terima uang tiap bulan yang Ja, ein Etikett. nim. Ja, du kannst das nehmen. Ja. Iya, maksud gimana? Ya. Alas. Oke. Sama tadi. Ya itu tadi. Kan kalau misalkan kita sebagai student itu kan kita beda sama Azubi gitu ya. Kalau Azubi kan kita kerja, kita dapat uang juga tiap bulan gitu. Kalau student kan kita benar-benar pure kerja, paling kalau mau kerja ya mentok mini job kali gitu kan bangsanya Oke. gitu. Kalau misalkan kita sama orang tua gitu, misalkan tinggal di sini, oke, kita ambil mini job sama orang tua, kita masih lah dapat 500-600 tempat tinggal, udah nggak usah mikir gitu. Oke, nah itu. Kalau misalkan kita sendiri harus benar-benar bisa secara matang gitu. Jadi journey-nya nggak berhenti sampai di Ausbildung Pflege aja. betul. Apa ada helper, tapi masih bisa lanjut lagi ke Weiterbildung, atau kalau kalian mau studium dokter juga bisa. Jadi banyak jalurnya. Jalurnya gitu. banyak banget. Oke, nah pertanyaan nih mungkin nih yang banyak juga yang nanya, dari Ausbildung terus pindah program ke universitas dan vice versa, itu bisa nggak sih? Universitasnya apa dulu nih maksudnya nih? Di Di- Pflege juga gitu maksudnya? Iya. Oh ada banget. Itu jadi ada namanya tuh studium, dibilang apa ya? Jadi dia masuknya ke Hochschule. Hochschule itu kan kerasa kayak unik gitu ya. Kalau di Jerman kan dia sekolah tinggi gitu. Itu ada untuk, memang dia lebih, of course dia ya belajar di studium gitu loh. Oke. Tapi kalau nggak salah dia tetap dibedain gitu sama Azubi setauku. Karena di sekolahku itu dia yang di lantai 3 tuh kita untuk Azubi. Yang di lantai 4-nya itu untuk Hochschule. Di Beda lantai, beda kasta ya. beda kasta ya. Jadi kita ya Hochschule-nya gitu. Jadi kita Oh, ngerasa oke. ya, tapi nggak usah minder kalau kayak gitu. Benar-benar. Ini Oh, sama berarti kita di Pflege lah gitu. berarti bisa ya, ada Bisa. kemungkinan untuk berpindah program. Ya? Cuma kalau untuk dari itu apa namanya, dari kita udah di Hochschule-nya, ngapain harus pindah ke Azubi lagi? Perasaan. Again, setiap orang mungkin punya alasannya sendiri. Iya, again, Tapi alasan. intinya kejadian itu memungkinkan untuk berpindah Iya. program dari Ausbildung ke universitas, atau dari universitas pindah ke Ausbildung. Gitu. Nah, mungkin pengen lebih mengenal lo lebih ke kayak motivasi lo sih untuk ambil apa Pflege. program Pflege ini. Apa motivasi terbesar lo untuk ambil Pflege in general? Jujur, kalau misalkan kita bahas tentang ini nih, gue harus kilas balik dulu ya. Be honest, awalnya gue jujur anak SMA dulu, gue bukan anak IPA, gue anak IPS dulu. Oh, oke. Jujur aja. Terus gue nggak ada bener kepikiran mau ngambil ke kesehatan gitu. Jujur aja nggak ada gitu mau ngambil ke kesehatan. Terus tapi karena waktu itu gue effortnya dapatnya gitu, kebetulan dapatnya di bidang kesehatan, which is Pflege ini. Jadi ya mau nggak mau, lama-lama awalnya tuh berat banget Bang, kayak nggak punya pengalaman. Terus kita harus berurusan dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Pertama kita lihat darah, kotoran, itu hal yang inilah ya, hal yang biasa lah lama-lama. Tapi dari situ gue belajar, karena gue kerja di Altenheim. Jujur, gue kerja di Altenheim itu karena pada suatu saat nanti orang tua kita sendiri yang bakal seperti itu. Itu memotivasi gue, oke lah, gue ngelanjut lah ini, kayaknya bisa. Dan gue juga karena udah mungkin sama lingkungan kerja udah mulai terbiasa, terus sama kolega, sama bawaner, sama pasien juga udah mulai terbiasa. Lama-lama itu freedom gitu. Jadi itu memotivasi gue, oke deh, gue bisa ambil ini. Terlepas gue nanti mau ambil medicine atau apanya lah, itu lihat nanti. Cuma untuk saat ini fokus gue untuk ke Ausbildung di Pflege ini, gue jalanin dulu. Selesai Ausbildung, males cawan deh apa yang bakal Oke. nanti gitu. Oke. Paling itu sih, Mas. Semua pertanyaan yang udah gue susun tentang Ausbildung Pflege di sini. Sekali lagi gue bilang makasih buat Sama-sama. waktunya, udah mau nyempetin di sini, sharing ke teman-teman di sini tentang Ausbildung di bagian Pflege, khususnya bagian Pflege Helfer.
Nah, teman-teman, semoga kalian bisa ngambil satu hal yang bermanfaat di video ini. Bagi kalian yang mau pergi ke Jerman dan mau consider buat ambil Pflege khususnya di Helfer. Boleh nambahin satu bang? Oh iya, boleh. Jadi sebenarnya ada beberapa kayak program gitu ya, program perawat. Udah kayak kalau lihat di Instagram KJRI kalau nggak salah, ada beberapa program perawat gitu kan kalau nggak salah, yang dikirim dari Indonesia untuk ke Jerman gitu. Oh, itu gue nggak tahu. Jujur nih, oke deh bisa tambahan nih ya. Ini di luar tentang Ausbildung tapi masih nyangkut politik. Aku juga nggak paham banget sih. Maksudnya karena sempat pas kemarin pemilihan, pas pemilu kemarin kita di Frankfurt, bareng lah aku ketemu sama mas gitu, mas Alfi namanya itu. Dia orang Indonesia yang dia langsung kerja, dia perawat di Indonesia. Dia Langsung mungkin ada dikirim? program antara mungkin apa ya, program antara kerja sama Indonesia Jerman gitu mungkin, yang dia kerja di perawat di sini gitu. Jadi nggak salah masih Helfer sih atau Fachkraft ya, lupa aku. Pokoknya dia kerja di sini gitu. Itu menarik tuh buat jadi narasumber podcast ini selanjutnya. Sih, iya. Dia literally Pflege juga. Ya makanya tadi ya, itu kemungkinan kalau di Jerman itu banyak lah. Jadi kalaupun kalian udah umur 30, udah umur 40 di Indonesia, jadi perawat di Indonesia usia segitu, untuk datang ke Jerman tuh masih sesuatu yang sangat memungkinkan. Oke. Alright, pertanyaan tambahan nih. Banyak yang nanya, ini penting banget nih, tentang masalah gaji. Gaji perawat Pflege Helfer di Jerman tuh berapa sih? Pflege Helfer, Azubi dulu apa sebagai perawatnya nih? Azubi dulu, abis itu perawat ya? Kalau jujur masing tempat beda-beda ya, balik lagi tergantung Arbeitgeber ngasih berapa gitu juga. Ya tapi kalaupun beda ya 100-200 gitu paling beda. Kalaupun beda. Kalau di tempatku tuh gaji perawat gitu ya, Pflege Helfer itu kalau pas kita di sekolah kurang lebih 1.000 sampai 1.100 gitu kalau nggak salah. 1.000 sampai 1.100. Itu pas pada saat sekolah. Bruto Maksudnya, apa neto? Itu neto dalam artinya kita udah terima 1.100, nanti kan kita bayar wohnung lagi itu sendiri. Tapi dari uang 1.100 itu, jadi udah dipotong pajak. Netonya 1.100 guys. 1.000 hingga 1.100. Nah, tapi kalau kita misalkan kerja di pas Ferien gitu, mungkin tepat pas masa-masa liburan gitu, kita bisa dapat lebih. Ya, bangsanya lebih berapa lah gitu. Tapi ya lebih, masih lumayan lah. Kalau di Pflege yang sebagai Pflege Fachkraft itu agak lebih gede, biasanya lebih gede 100 atau 200 gitu. Kadang mereka bisa dapat 1.300 bahkan. Kalau di tapi masih ya, studium ya, masih studium ya. Masih jadi pas Azubi itu di Azubi. Masih Azubi ya. Masih Azubi masa sekolah. Oke. Nah, kalau misalnya udah kerja full time? Baik lagi, sama beda-beda, tapi kalau khusus di tempatku itu aku udah terima, gue bisa terima 1.800 hingga 2.000 itu udah bersih. Jadi udah terima tinggal 2.000 ya. Paling makanya tadi kalau misalkan nambah mini job bisa 2.600. Itu nambah loh ya. Maksudnya kan kita misalkan itu pun tahun pertama, Bang. 2.000 itu tahun pertama. Jadi kalau kita misalkan nambah tahun kedua ya nanti naik juga gaji, prospek gaji wow, gitu. Lumayan. Kalau yang di Fachkraft kurang lebih ya bedanya 300 hingga 500 sih. Beda gajinya 300 sampai 500 euro aja. Oke. Nah, pertanyaan lain nih. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh perawat di Jerman? Lu punya pengalaman tersendiri nggak, kayak tantangan nih, kayak ini berat nih? Kalau misalkan itu sih lebih ke apa ya, kita kalau sebagai seorang perawat itu yang wajib bener ada tuh namanya sabar. Gimana ya, kadang kan namanya orang-orang, kalau orang-orang kan sifatnya beda-beda. Gue ngasih tahu secara universal aja ya, kalau di apalagi di rumah sakit kan pasiennya beda-beda tuh pasti kan. Dengan segala macam sifat, dan ini kita harus sabar. Terus kita harus teliti juga. Tapi kalau sebagai Fachkraft, urusan obat harus teliti banget. Iya. Habis itu kalau sebagai yang di Altenpflege, untuk orang tua gitu, itu ya kita kerja sama orang yang udah ada demens, itu pasti wajib sabar juga. Kalau yang di behindert itu untuk orang yang berkebutuhan khusus lebih sabar juga gitu. Intinya sabar tuh penting banget. Nah, itu. Sama kayak abis itu ya layaknya kita kerja di Indonesia lah, yang itu kerjalah sebaik mungkin pokoknya, karena sungguh-sungguh itu kita juga dapat apa ya, intinya banyak kemudahan juga lah kalau kita tuh segala sesuatu lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus kita juga dapat respon positif dari kolega, dari pasien gitu. Oke. Itu nah, pertanyaan lain nih, mungkin lo punya teman atau kerabat di Indonesia yang bekerja sebagai perawat. Nah, kira-kira perbandingan gaji perawat di Jerman dengan perawat di Eropa tuh berapa sih? Gue punya tetangga, pas tetangga depan rumah gue tuh itu tuh dia perawat di rumah sakit gitu ya. Gue nggak tahu, kalau gue lihat di
Jakarta kan mungkin karena dia udah gede, maksudnya rumah semakin gede, misalnya kayak di Siloam atau segala macam, Ya. mungkin bisa sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu, mungkin ya, nggak tahu sih. Oke. Pak, kalau di tempat gua nggak sampai segitu Pak, di Lampung nggak sampai segitu ya, 2 juta pun tuh udah gede, termasuk 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang baru mulai itu bisa jadi bahkan ya 1 juta sekian gitu. Ya makanya kalau mau dibanding di Jerman, saya sebagai FA shot saja sudah dapat 500 euro, 500 euro itu sekitar 8 juta. 8 juta itu baru FS Shot. FA shot. Kalau kita sebagai Azubi kita dapat 1.100. Oke, kita memang butuh bayar Wohnung, jika bayar Wohnung 300 hingga 500 gitu. Cuma kan setidaknya lebih apa ya. Dan di sini tuh sebagai seorang perawat sangat dihargai. Karena kalau di Indonesia kayak gue merasa tuh seorang perawat di Indonesia tuh kurang dihargai sebenarnya. Kenapa tuh? Karena kayak gimana ya? Kalau dibanding di sini kayak mereka di sini tuh ya, kita misalkan gue jam 6.30 mulai dins hingga jam 4 atau jam setengah 4, jam 3 deh, jam 3 kurang gitu. Kalau jam 4 tuh yang lang dins biasanya gue. Itu kita kalau di Jerman aja ya, kalau tau lah kalau sistem kerja Jerman kan Feierabend, selesai. Di Indonesia itu padahal ada yang beberapa kasus tuh gue pernah nemu berangkat jam 6 hingga balik jam 6 yang mereka kerja dengan sepenuh hati. Abis itu kadang apalagi kalau misalkan dia perawat mungkin kalau perawat ada yang PNS dan nggak PNS kayak kalau nggak salah juga ya. Gua kurang tahu itu. Kayaknya sih setahu gue juga ada yang seperti itu. Mungkin apalagi kalau misalkan gajinya mungkin sekarang ada honor gitu. Itu kadang kok kayak kurang apa ya, kayak sedikit gue merasa itu kayak kurang dihargai aja gitu sih perawat di sana. In terms of salary ya, gaji ya segala macam. Sip. Thank you Mas buat masukannya dan segala insight yang lo berikan buat teman-teman di sini viewer. Again, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen dan subscribe video ini karena ini bisa ngebantu channel ini buat terus berkembang gitu. Oke, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.